Bismillahirrahmanirrahim. Maka jemaah sekalian, azanullah wa iyyakum, kaidah ini sangat luar biasa manfaatnya. Semua aktivitas yang bikin bahaya kepada orang lain itu terlarang di dalam Islam. Baik. Ya, hadis lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibah. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kita mengkonsumsi hewan yang memiliki taring dari golongan hewan yang sibah. Sibah itu hewan yang puasa liar. Wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr, dan hewan yang memiliki cakar yang tajam, yang dengan cakar itu dia mencabik mangsanya. Di hadis ini Rasulullah nggak menyebut nama hewan. Yang Rasul sebut adalah cirinya aja. Ini kecerdasan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tentu hanya melihat hewan sejauh yang pernah dia ketahui di negeri. Sementara hewan dengan ciri seperti ini nggak hanya ada di negerinya, ada di negeri yang lain. Mungkin Rasulullah SAW belum pernah melihat beruang di gurun, belum pernah ada beruang. Tetapi dengan hadis ini, maka beruang pun masuk kategori yang terlarang. Tanpa harus Nabi sebut beruang. Karena Rasul menyebut koridornya, yaitu hewan yang bertaring dari kalangan hewan buas atau liar. Kemudian juga hewan-hewan lain yang sebesar itu. Nah dari sinilah larangan makan singa dan sejenisnya, kucing, anjing, beruang, ular, dan hewan lain yang bertaring yang hidupnya di darat. Kenapa ini kita garis bawahi ya? Di darat. Karena di laut, boleh dikatakan hewan-hewan yang kita juga makan sehari-hari, rata-rata giginya bertaring. Ikan tongkol juga, kan nggak ada gigi seri. Itu taring semua berderet. Ya. Ini berkesir untuk di darat. Kalau di laut, dia ada ayat yang membolehkan, "Uhillal lakum saydul bahr." Dihalalkan buat kalian seluruh hasil hewan laut. Dan ayat ini tidak mengecualikan antara bertaring atau tidak. Ini global, semua yang berasal dari laut itu halal. Kemudian, begitu pula larangan memakan burung buas yang dengan cakarnya mencabik mangsanya seperti elang, gagak, atau yang semisalnya. Adapun yang sekedar berkuku saja seperti burung-burung yang biasa kita lihat, ya burung libis yang sering dijual di pinggir jalan itu sate. Atau juga ayam, karena ayam juga bagian dari unggas satu keluarga, apes, dan dia juga memiliki kuku begitu. Tapi dia tidak menggunakan kuku itu seperti elang buat cabik mangsa. Nah, karena dia bukan kalangan dari kalangan asibah tadi yang buas, maka dia tak termasuk kategori yang terlarang. Kecuali menurut kalangan tekstualis Zohiriyah. Ada ulama atau kalangan yang disebut dengan mazhab Zohiri, tekstualis. Ya, mereka juga mengharamkan makan ayam. Ya, mereka mengharamkan makan ayam dengan alasan ayam termasuk mikhlabin minat tayr. Dia masuk kategori yang burung bersayap juga dan punya kuku yang seperti itu. Nah, mereka melupakan hadis Nabi riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam membolehkan para sahabat Islam secara umum untuk makan ayam. Lalu kemudian juga para ulama seperti Imam Nasai misalnya, ya beliau termasuk ulama yang sangat menyukai makan ayam. Kemudian juga para sahabat, ya sehingga nanti apa? Kelompok ini dampaknya kemana-mana. Ketika dia mengatakan haram itu, ayam itu haram karena masuk kategori ini, maka ujung-ujungnya telur ayam juga haram kan? Sehingga bapak-bapak makan martabak, ada telurnya enggak? Adonannya. Ada ya? Kemudian apa lagi? Mur, nasi uduk, kalau nggak pakai telur, kayaknya kurang sedap, gitu kan. Dan lain-lain. Jadi kemana-mana. Namun Alhamdulillah, mazhab tersebut sudah punah. Ya, secara komunitas dan entitas, mazhab tersebut sudah punah. Ini mazhab pernah cukup lama bercokol di Andalus. Disusun atau didirikan oleh Imam Daud Az-Zahiri Al-Andalusi. Kemudian juga dilanjutkan oleh muridnya, atau pengikutnya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Kemudian lenyap. Walaupun secara pemikiran ada saja mungkin bisa begini orang yang punya pemikiran sebagai
Baik. Ya. Nah, kemudian kita masuk kaidah yang lain. Hewan yang dilarang dibunuh, maka dilarang untuk dimakan. Kaidah ini walaupun para ulama belum ijma, belum kesepakatan bulat, tapi ini kaidah yang disetujui oleh mainstream, oleh umumnya mayoritas ulama. Dari 4 mazhab, 3 mazhab menyetujui kaidah. Baik, kita ambil contoh. Naha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naha artinya melarang. An qatlis surat. Rasul melarang kita untuk membunuh surat. Surat itu hewan, burung kecil, mirip burung pipit kayak di Indonesia. Ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang benar-benar mirip. Ya, pokoknya mirip kayak burung pipit, tapi ya nggak terlalu mirip. Kecil burung. Wadifda, difda jamannya dofadi, yaitu katak, kodok. Ya, apapun apa istilahnya spesies kodok. Karena kodok itu ada yang beracun, ada juga yang tidak beracun. Ya. Wan namlah, namlah semut, an-namal, semut. Wal hud dan burung hud. Ya, ini 4 hewan yang disebutkan dilarang untuk dibunuh. Otomatis, kalau dilarang untuk dibunuh, maka juga dilarang untuk dimakan. Karena kalau memakannya kan nggak mungkin hidup-hidup. Ya, tapi kita membunuh dulu, baru kita makan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dari sinilah mayoritas fuqaha mengatakan hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka otomatis itu hewan dilarang juga. Nah, ini sekali lagi diakui oleh mayoritas para ulama. Nah, itu saya merahin. Ini pengecualian. Adapun Malikiyah boleh. Menurut mereka, larangan membunuh dan memakan adalah 2 hal yang berbeda. Mereka tidak setuju dengan kaidah. Sehingga menurut mereka, makan katak atau kodok selama tidak yang beracun, selama yang tidak membawa doror itu, maka menurut mereka boleh-boleh saja. Dan mazhabnya Maliki ini dominan ada di Maroko, di Aljazair, dan Tunisia. Ini 3 negara yang di Afrika ya. Itu mereka mazhabnya Imam Malik. Nah, lucunya Imam Malik itu tinggalnya tidak pernah di Afrika. Imam Malik sejak lahir hingga wafat dia tinggal di Madinah doang. Tidak pernah keluar kecuali kalau lagi haji saja. Terus siapa dong yang membawa pemikiran mazhab beliau ke sana? Itu seorang ulama bernama Imam Ibn Abdullah Al-Andalusi, orang Andalus, seorang Spanyol. Dia mengembara ke Maghrib ke Maroko. Sehingga saat itu pemikiran Imam Malik yang kebawa ke sana. Baik jamaah sekalian, nah ini di Indonesia pendapat ini tidak mainstream. Walaupun memang saya akui ada beberapa orang tetap mengikuti pendapat ini di Indonesia. Baik jamaah sekalian, oleh karena itu dalam mazhabnya Imam Malik, katak, kodok, nyemplung di air, lalu air itu dipakai buat wudu, bagi mereka tidak ada masalah. Itu mazhabnya Imam Malik. Baik itu katak dalam keadaan hidup atau sudah. Nah, sementara yang lain, mereka, mazhab yang lain, itu cenderung untuk tidak membolehkan berwudu dengan air yang sudah kecemplungan oleh katak. Apalagi dia sudah menjadi bangkai. Di dalam rangka apa? Ikhtiyatat, kehati-hatian. Maka lebih baik kita ambil pandangan yang umum. Itu lebih baik. Baik, jemaah sekalian. Apakah hewan yang dilarang dibunuh ini saja? Ada yang lain. Di antaranya adalah yaitu wat-wat. Wat-wat. Apa wat-wat? Kalau bahasa kita, kampret. Saya ngomongnya ada kagak enak ngomong kampret. Ya. Kalong ada lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wat-wat, ada khufas, ada khutau. Wat-wat, kampret itu, kecil-kecilan. Ya, khufas yang gedean. Khutau yang sedang. Ada kelelawar, ada kalong. Tapi dalam hadis Imam Baihaqi, ya, Rasulullah melarang hewan ini untuk dibunuh. Lalu diceritakan di situ ketika Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa terbakar, kelelawar atau wat-wat ini berdoa kepada Allah,
supaya itu api padam. Sementara cicak, kemudian katak, mereka justru meniup-niup supaya itu api semakin besar. Kisah ini dikomentari oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan mengatakan, hadis ini sanadnya sahih, tetapi ini sahih Israiliyat. Apa Bapak Ibu Israiliyat? Tidak bersumber dari langsung lisan Rasulullah alaihi wasallam, tapi bersumber dari kisah-kisah Bani Israel, itu Israiliyat. Ya, dari situ. Sehingga ini hadis kalau kita pikir-pikir kayak cerita fabel. Apa fabel? Hewan kan? Kayak si komo lah, kayak gitu kan. Dan kalau ini kan bukan komo ini. Ini kelelawar, segala macam. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang tidak mau menjadikan hadis ini sebagai dasar. Karena kisah Bani Israel itu hanya boleh untuk masalah akhlak dan budi pekerjaan. Tapi kalau untuk akidah dan hukum halal haram, tidak mengambil dari sumber Israiliyat. Ini tambahan informasi. Baik, ini kaidah hewan yang dilarang bunuh maka dilarang bunuh.